Muhammad Ridho Al-Ghifari, Saudari Arsita Safitri, dan Dita Restiana. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya dimohon PPT untuk di-share. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Muhammad Ridho, Arsita Safitri, dan Dita Restiana akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema sosiologi media. Yang pertama akan dibacakan oleh Ridho. Silakan. Boleh di-scroll, Mbak. Ya, baik. Pertama, saya akan menjelaskan definisi dan penjelasan dari teori sosiologi media. Sosiologi media merupakan ilmu yang mengkaji media dari sudut sosiologi, atau dapat dijelaskan bahwa sosiologi mempelajari interaksi struktur yang terjadi di masyarakat. Sedangkan untuk media ialah alat atau teknologi penghubung dalam menyampaikan suatu, baik itu informasi maupun berita. Perlu kita ketahui bahwa salah satu kebutuhan manusia dalam bermasyarakat adalah komunikasi. Dengan melalui proses komunikasi itulah keberadaan individu dan dinamika masyarakat terjadi. Yang kedua, menurut McLuhan sendiri, beliau membagi kehidupan manusia menjadi 4 era, yaitu berawal di era manusia hidup tanpa listrik, kemudian era literatur yang mana manusia mulai membagi ide-ide melalui sebuah tulisan, kemudian era mesin cetak, dan yang terakhir era mesin elektronik. Selanjutnya ialah tokoh dari sosiologi media ini, yakni Herbert Marshall McLuhan. Beliau lahir pada tanggal 21 Juli 1911 di Kanada. Beliau adalah seorang profesor, filsuf, serta mendapatkan sebuah gelar magister sastra Inggris di Universitas Manitoba. Beliau dikenal dengan teorinya seperti desa global dan prediksinya mengenai kemunculan sebuah internet. Karya-karyanya dituangkan dalam sebuah buku-bukunya, yakni The Gutenberg Galaxy, yang isinya mempopulerkan istilah desa global, dan buku keduanya Understanding Media. Selanjutnya, dari perkembangan teori di sini saya akan menjelaskan sebuah teori desa global. Dalam bukunya yang berjudul Gutenberg Galaxy menyebutkan bahwa adanya fenomena saling ketergantungan secara elektronik. Nah, pandangan ini didasari pada sebuah perkembangan teknologi media massa elektronik secara luas, dan hal itu menyebabkan mudahnya aliran informasi ke segala penjuru dunia. Nah, perkembangan teknologi sendiri telah mempengaruhi keseluruhan masyarakat, di mana dari teknologi jaringan komunikasi tersebut telah membawa dampak revolusioner pada aspek budaya dan perdagangan, termasuk komunikasi yang telah kita kenal seperti email, panggilan telepon dua arah, dan World Wide Web
dengan forum diskusinya seperti blog, jaring sosial, atau situs belanja online. Sehingga dapat disimpulkan bahwa global village ini dapat didefinisikan sebagai sebuah tatanan kehidupan baru yang mengabaikan batas-batas geografis, ekonomi, budaya, dan menekankan pada arus informasi dalam suatu jalinan komunikasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Arsita. Di sini saya akan menjelaskan alasan teori sosiologi modern. Semakin modern suatu masyarakat, semakin modern pula media komunikasinya. Oleh sebab itu, perkembangan media sangat diperlukan. Media massa memiliki peran utama untuk memajukan komunikasi antar masyarakat. Dengan semakin majunya komunikasi media, diharapkan pula semakin majunya perkembangan pemikiran masyarakat. Di zaman ini, berbagai macam hal misal politik, bencana, kabar, dan lain sebagainya dipengaruhi oleh media. Bennett meneliti istilah-istilah penting yang terkait dengan media tertentu, yaitu massa, media, dan komunikasi. Dari sini ditemukan satu cara menghubungkannya ke dalam satu proses dan hubungan sosial politik yang lebih luas. Karenanya tujuan yang ingin dicapai Bennett adalah menelusuri beberapa isu yang lebih luas yang menjadi dasar pertanyaan sederhana di sekitar penamaan, identifikasi, esensi, dugaan, dan perkiraan yang telah mempengaruhi cara dalam mengkaji media. Selanjutnya akan dibacakan Dita. Yang selanjutnya tentang perkembangan teori bersangkutan. Yang pertama ada teori dramaturgi, yaitu Johnson menyatakan bahwa masyarakat merupakan panggung depan dalam permainan sandiwara yang memainkan peran dalam bentuk interaksi sosial dengan status dan peran yang berbeda-beda berdasarkan tujuan. Selain itu, Ritzer mengatakan bahwa permainan sandiwara dapat menggunakan tubuh atau media guna melancarkan interaksi sosial lewat pertukaran pesan dan pemameran identitas diri. Dari kelompok 7, apakah ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Silakan Mas Rahmat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 6 yang telah membuat materinya. Izin bertanya. Pertama, bagaimana Islam berpandangan tentang sosiologi budaya media ini? Karena kita semua tahu Nabi itu pernah galau karena sebenarnya pernah dikisahkan di satu hadis itu Aisyah difitnah oleh pada para kaum di Madinah, orang-orang kafir Madinah, karena itu ketinggalan dan setelah itu tiba-tiba bersama dengan seorang laki-laki yang juga telat sampai galau Nabi. Padahal di masa itu media mungkin belum terlalu berkembang. Begitu buruknya media bisa menjadikan orang yang belum tentu dia salah itu sudah menjadi salah. Jadi bagaimana pandangan Islam tentang sosiologi media ini?
Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Rahmat. Saya akan mencoba menjawab. Jadi Islam pun melarang penggunaan sosiologi media untuk hal-hal negatif. Seperti pada surat An-Nur ayat 11 tentang yang berisikan sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kaummu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapatkan azab yang besar pula. Jadi dari sini kita dapat berpandangan bahwa media sendiri, Islam sendiri melarang untuk media menyebarkan berita hoax seperti yang sedang terjadi saat ini. Selain itu juga ada Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa sesungguhnya kebohongan yang juga dilarang adalah kebohongan yang tak terlihat, yakni menceritakan kabar dari orang lain yang tak jelas kejujurannya. Jadi karena saat ini banyak kasus penyebaran berita-berita tanpa kita tahu ini beritanya salah atau benar, fakta atau bohong, itu Islam juga tidak membolehkan hal itu. Jadi di sini juga dikatakan bahwa celaka bila kabar itu ternyata salah dan ada pihak yang dirugikan. Jadi itu pandangan dari Islam sendiri, Mas Ram. Terima kasih Mbak Dita. Sama-sama. Assalamualaikum. Saya izin bertanya, boleh? Mas Puspa jadi bertanya nggak ya? Ya, jadi saya izin bertanya. Kan ini membahas mengenai sosiologi media. Tentu jadi bahan pokok kajian tentu media ya. Nah, ini saya bertanya aja, bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan media untuk contohnya dalam menyampaikan programnya atau menyampaikan suatu informasi yang sangat krusial bagi masyarakat. Itu peran masyarakat peran pemerintah Indonesia sejauh ini bagaimana menurut kelompok 6 ini? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Puspo. Tapi sebelumnya kami mohon maaf, kami izin menjawab dari pertanyaannya Mas Fahrudin Hanif terlebih dahulu. Dari Ridho atau Arsita, apakah ada yang ingin menjawab? Ya, permisi izin menjawab dari pertanyaan Mas Fahrudin Hanif terkait apakah sosiologi komunikasi itu termasuk disiplin dalam keilmuan sosiologi media. Nah, dari kedua hal tersebut memiliki sebuah hubungan di mana sosiologi komunikasi merupakan hal kekhususan yang mempelajari dari sebuah interaksi sosial. Interaksi sosial ini merujuk pada suatu hubungan atau komunikasi yang menimbulkan proses saling mempengaruhi antara para individu atau individu dengan kelompok maupun antar kelompok dengan kelompok lainnya. Nah, untuk media sendiri
itu alat untuk menyampaikan sebuah pesan atau informasi yang ingin disampaikan pada orang lain. Nah, jadi antara keduanya itu saling memiliki keterkaitan antara satu sama lain, di mana komunikasi itu dalam bentuk interaksi sosial, dan sosiologi media itu membahas mengenai perkembangan dari sebuah alat-alat media massa yang dari seiring berjalannya waktu terus menerus berkembang gitu. Begitu jawabannya Mas Fahrudin Hanif. Apakah bisa diterima? Selanjutnya dari pertanyaan Mas Puspo, bagaimana pemerintah dalam menggunakan media seperti itu ya Mas Puspo? Iya betul. Apakah Arsita mau menjawab? Baik, akan saya jawab. Bagaimana peran pemerintah dalam menggunakan media menurut kelompok kami sudah cukup baik karena sudah adanya, jika tak adanya isu-isu yang miring atau berita-berita politik lainnya, sering ada pers dari presiden di media sosial, berita-berita di televisi gitu. Jadi penggunaan media sudah cukup baik. Baik, terima kasih. Terima kasih. Untuk teman-teman lainnya, apakah ada yang ingin bertanya? Permisi Mbak Dita. Iya, silakan Mas Budi. Ya, saya ingin bertanya, dulu kan kita juga mengenal teori konstruksi sosial ya, tapi sekarang juga ada teori konstruksi media lah. Bagaimana perbedaan antara keduanya itu? Terima kasih. Baik Mas Jody, kami diskusikan dengan kelompok dulu. Apakah teman-teman lainnya ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Saya akan mencoba menjawab
dari pertanyaan Mas Jody, menurut saya teori konstruksi sosial dan media itu hampir sama, karena dari teori konstruksi sosial sendiri itu setahu saya mengatakan kalau orang itu pertama kali mengambil apa tuh namanya ya, sebentar Mas. Saya akan mencoba menjawab kembali. Jadi teori konstruksi sosial itu menurut saya pertamanya itu akan mempercayai apa yang dia dengar. Kemudian mereka akan melakukan kegiatan-kegiatan untuk pembenaran hal tersebut. Jadi kesamaan dari konstruksi media sendiri, biasanya orang-orang di sini juga kebanyakan orang-orang yang mendapatkan informasi langsung akan percaya. Jadi mereka akan jadi istilahnya mereka termakan sama berita hoax itu sendiri. Begitu Mas Jody. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan dari kelompok 6? Kalau tidak, begitu Mas Jody, apakah ada sanggahan atau sudah? Terima kasih. Terima kasih Mas Jody. Baik, untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Izin menambahkan dan bertanya pada kelompok 6. Silakan Mbak Alin. Kalau misal yang tadi konstruksi sosial sama konstruksi media ya, kalau menurut saya konstruksi sosial itu lebih umum sih, kayak misalkan kalau sebuah pasar atau ekonomi itu kan kayak konstruksi sosial dari suatu masyarakat karena manusia itu membutuhkan suatu lembaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sementara untuk konstruksi sosial media itu atau konstruksi media itu lebih ke medianya, bagaimana kita menganalisis suatu media itu memframing sebuah isu dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan ini kemudian media ini kan sangat berkaitan dengan teknologi ya. Nah, bagaimana kaitannya konstruksi media itu dengan social construction of teknologi itu sendiri, dan sekarang kan eranya udah 4.0 atau bahkan 5.0 yang dimana artificial intelligence bangsanya, terus big data dan machine learning dan sebagainya, itu gimana ya perbedaan antara keduanya itu, atau mungkin penjelasan tentang social construction of teknologi yang masih berkaitan dengan konstruksi media. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya Mbak Alin dan juga pertanyaannya. Kami diskusikan dengan kelompok kami dulu.
Baik, selagi menunggu kelompok kami untuk berdiskusi, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Oh, saya bertanya, pertanyaan Alin tadi apa ya? Saya kurang kedengaran soalnya. Itu kan tadi kan konstruksi sosial sama konstruksi media itu sebenarnya ada perbedaan. Nah, sedangkan sekarang media itu kan erat kaitannya dengan teknologi ya. Nah, bagaimana dengan konstruksi teknologi itu sendiri? Kan sekarang eranya udah maju gitu. Kaitannya gimana gitu? Kan udah kayak sekarang lagi boomingnya artificial intelligence, machine learning dan sebagainya gitu. Kaitannya dengan media itu sendiri atau bahkan apa sih konstruksi teknologi itu sendiri gimana gitu? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Alin. Menurut saya kaitannya itu karena teknologi merupakan kayak jembatan media untuk kayak seperti dengan teknologi kita bisa memposting sesuatu gitu loh Mbak Alin. Terus kayak semakin tinggi, semakin canggih teknologi, maka media yang dihasilkan juga akan semakin bagus. Contohnya seperti kayak bisa kita lihat kalau zaman dulu mungkin karena teknologinya yang belum maju seperti sekarang, jadi kayak kapasitas gambarnya masih buram atau kalau sekarang di Instagram udah ada efek-efek, dulu tidak ada. Terus kayak kita sekarang dengan melalui teknologi dan media ini kita dapat secara mudah mendapatkan informasi dari luar negeri misalnya kayak gitu Mbak Alin. Apakah bisa diterima? Oh, baik, bisa. Berarti kalau misalkan ini kita analogikan itu kalau media itu sendiri justru malah jadi konstruksi dari teknologi ya? Atau bagaimana? Atau mereka adalah dua hal yang apa ya? Mungkin saling beririsan atau berbeda tapi gimana gitu? Kalau menurut saya antara media dan teknologi jadi mereka tuh saling apa ya? Jadi teknologi ini jadi jembatannya media. Jadi teknologi ini adalah jalannya media gitu, Mbak. Apakah teman-teman dari kelompok 6 ada yang ingin menambahkan?
Monggo buat Mas Nadif kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bermaksud bertanya, tapi mungkin menambahkan jawaban dari Mbak Dita tadi, atau coba menjawab pertanyaan dari Mbak Alin. Saya ingat dulu pernah ditugaskan di semester 3 itu mengenai untuk review dan analisis mengenai jurnal begitu. Dan ada satu jurnal yang menarik bagi saya, yaitu berjudul Urgensi Rekonstruksi Sosiologi bagi Kajian Cyber Society. Nah, ini inti dari jurnal ini menunjukkan bahwa realitas saat ini itu adanya realitas baru dalam masyarakat, yaitu realitas virtual tadi, di mana masyarakat bukan hanya yang kita temui di dunia nyata ini, tetapi masyarakat yang ada di dunia maya. Nah, masyarakat di dunia maya ini adalah hasil dari tadi hasil konstruksi dari dunia nyata sebenarnya melalui media-media itu tadi, dan utamanya teknologi yang lebih luas seperti artificial intelligence tadi. Nah, realitas yang selama ini kita ketahui di media sosial adalah realitas yang diproduksi oleh media, kurang lebih seperti itu. Melalui jurnal ini kita tahu bahwa sebenarnya apa yang kita temui di media sosial itu adalah semuanya tidak nyata, dan kemudian ini bisa mengubah bagaimana cara kita sebagai seorang sosiolog itu melihat realitas-realitas itu, mulai dari fakta sosial, kemudian definisi sosial sama perilaku sosial, semua menjadi berubah di dunia yang virtual tersebut, di masyarakat yang cyber itu tadi. Nah, itu mungkin kaitannya dengan bagaimana media itu membuat konstruksi baru terhadap masyarakat yang baru secara virtual. Mungkin seperti itu, Mbak. Secara umum seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Nadif atas tambahannya. Bagaimana Mbak Dani Alin? Baik, terima kasih untuk jawabannya dari kelompok 6 dan Mas Nadif. Terima kasih. Apakah teman-teman lainnya ada yang masih ingin bertanya atau menambahkan? Kalau sudah nggak ada bisa dicukupkan dulu kelompok 6. Baik, terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya dan menambahkan. Cukup sekian dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 6 yang sudah berusaha sebaik mungkin untuk mempresentasikan tentang sosiologi media ya. Terima kasih sekali lagi. Di luar itu ada beberapa pertanyaan dan diskusi, mulai dari Ali, dari Rahmat, dari Latif sendiri, dan juga kalau dari kelompok selanjutnya sepertinya ada Hana Fikri yang belum muncul ya. Tetapi di sini ada ini artinya. Kemungkinan Hana Fikri masih tidur atau apa ini. Dia tidak bertanya dia. Teman-teman sekalian, sebelum saya lupa, saya akan memberikan beberapa hal terkait teknis sebenarnya. Pertama, saya selalu akan membicarakan teknis terhadap presentasi kalian. Saya nggak tahu maksud dengan grup besar semua ini dengan PPT kalian ini. Ya alasannya secara estetik, secara estetika, secara apa, oke lah boleh saja ya. Tapi kemudian kembali kepada kita sebagai pembaca, apakah dengan huruf besar semua ini akan cukup baik gitu ya. Itu kalau bagi saya secara umum huruf besar itu tidak bisa dipakai sembarangan. Jadi ada ininya, ada apa namanya, ada aturan bakunya sendiri. Ini dunia akademik, jadi pakai dengan cukup baik, dan kalian tahu kan fungsi kapital huruf itu, huruf kapital apa kan. Karena ini bukan sesuatu yang darurat kan, kita akan belajar dan menikmati diskusi namanya.
baru kalau darurat banget itu mungkin ya salah satu fungsi dari Ruka Vital kan bisa dipakai. Itu pertama ya, dan ini cukup mengganggu. Kedua, beberapa slide sudah dicantumkan sepertinya ya, tapi penyantuman kalian itu juga keliru ya. Coba saya mau nanya ini. Saya mau nanya, ini jarang-jarang saya nanya langsung. Slide berapa ya halamannya? Ini enggak pakai halaman. Oh iya, karena ini PDF ya. Halaman 6 coba. Halaman 6, ini kan 10 slide kan. Bandnet yang dimaksud itu dari mana? Teman-teman kelompok 6. Kita apa lagi tadi? Kita coba Bandnet terus halaman 6. Nah, Bandnet itu siapa dan dari buku mana? Ngambilnya dari mana? Ini yang saya maksud ketika teman-teman tidak bersedia untuk mencantumkan dari mana ngambilnya. Itu satu. Kalian susah akan menjawabnya. Karena mungkin saja karena itu copy paste. Kemudian kedua, di halaman 8. Coba cek halaman 8. Ada plumer. Plumer itu siapa? Kalian juga tidak bisa menjawabnya. Siapa ada kelompok 6 bisa menjawab? Maaf Pak, kalau saya menjawab yang slide nomor 8 ya Pak. Saya ambil dari buku Sosiologi Media Perspektif Teori Kritis. Yang ini Pak. Di referensi tidak ada kan? Iya. Oke. Kalau di plumer itu siapa plumer? Saya bertanya karena saya juga nggak tahu plumer itu siapa gitu. Makanya penting untuk dipastikan teman-teman. Kita proses belajar itu sebenarnya kalau belajar dalam konteks akademik ilmiah ya, itu kan soal verifikasi teman-teman. Jadi teman-teman melontarkan satu konsep, satu istilah, itu nggak ngarang. Itu ada rujukannya, ada sanadnya lah kalau dalam tradisi Islam. Jadi nggak sekedar nempel-nempel. Saya seringkali bilang, misalnya PPTMO ini entah tersimpan di mana besok dan ada satu generasi membaca PPTMO misalnya, itu kan berbahaya. Ini dari mana, tulisan siapa, apakah nulis sendiri atau tidak, itu satu hal. Saya juga nggak tahu plumer yang kau maksud ini siapa gitu. Saya tadi tak cek ini plumer siapa. Karena yaitu sistem citasinya masih sangat lemah di PPT ini. Itu plus minus dari secara teknis ya. Teman-teman silakan sepertinya sudah belajar ya di bahasa Indonesia ya tentang citasi yang baik itu kayak apa. Nah itu pelajari, jangan ini. Jadi jangan di skip itu. Nggak bisa teman-teman. Ini dunia akademik harus bersetia dengan aturan-aturan baku itu. Dan di PPT kali ini cukup mundur lagi sepertinya dari PPT yang kemarin, dari kelompok yang kemarin. Kurang eksploratif juga. Oke, itu beberapa hal silakan ditutup aja itu ini PPT kalian. Terus kemudian nanti sebelum Pak Dekan saya mungkin ada beberapa catatan. Saya ingin mempertegas beberapa diskusi tadi cukup bagus sekali ya teman-teman dia diskusi ini. Pertama mempermasalahkan tentang apa bedanya sosiologi media dan sosiologi komunikasi. Nah itu sebenarnya begini ya, sosiologi media and communication itu sudah jadi satu paket. Itu yang perlu dipahami. Sosiologi communication and media itu juga satu paket. Jadi bukan satu hal yang terpisah gitu ya. Karena bersamaan dengan munculnya komunikasi media itu satu hal yang memang
media ya jadi kendaraannya komunikasi kan begitu. Jadi bukan suatu yang berbeda. Terus kemudian kalau misalnya mau mencari apa itu sosiologi komunikasi, ya pada akhirnya juga akan membicarakan media, teman-teman. Akan membicarakan medium atau message. Nah, kalian memunculkan tadi namanya McLennan, itu sudah hal yang bagus ya. Tapi tidak menyebutkan satu jargonnya yang cukup terkenal punyanya dia. The medium is the message. Itu satu pesan yang cukup dominan dari fondasi understanding media, memahami media itu di situ fungsi. Itu tahun berapaan itu, sekitar tahun 60-an berapa terbitnya buku itu. Terus kemudian itu sebelum ada internet yang pasti ya, makanya tadi ada teori memproyeksi internet. Memang salah satunya ya ini filsuf ini ya, terbit 64 filsuf dari Kanada ini. Terus kemudian sosiolog dan juga yang concern dengan media nanti akan banyak, dan tentu saja akan saya sebutkan misalnya. Tapi perlu diperhatikan ya teman-teman. Sosiologi media ini tidak secara spesifik langsung apa istilahnya ya. Ini menjadi cabang baru juga ya, dalam bisa disebut sebagai sosiologi kontemporer juga ya, karena khususnya new media itu yang paling penting. New media baru, bukan media analog ya, bukan media konvensional yang sudah. Media baru itu ya kayak yang berbasisnya internet, nanti akan saya sampaikan beberapa hal. Nah, sosiologi media, sosiologi budaya misalnya, ini sebenarnya satu keterikatan terkait. Jadi para sosiolog atau ilmuwan sosial membicarakan media itu tidak lepas dari cultural studies. Jadi ada sosiologi budaya sendiri yang akan lebih kaya lagi mendiskusikannya. Jadi cultural studies ini salah satunya juga media di dalamnya, selain teks-teks yang lain. Jadi cultural studies. Jadi sosiologi media itu juga rata-rata sosiolognya adalah ahli cultural studies. Misalnya kayak Raymond William misalnya. Terus kemudian ini di Inggris ya. Terus kemudian juga ada yang namanya Birmingham Cultural Studies misalnya, yang diketuai oleh Thomas Hudok kalau nggak salah di tahun 60-an. Itu kan sangat masif yang namanya cultural studies itu. Kalau dalam antropologi mungkin teman-teman kenal dengan nama Clifford Geertz misalnya, yang meneliti banyak tentang Indonesia, itu juga termasuk. Terus kemudian bergeser ke sosiolog yang murni ya, taruhlah misalnya lebih kuat sebagai seorang sosiolog, misalnya ada Pierre Bourdieu, itu juga termasuk. Pierre Bourdieu juga sangat meneliti banyak hal tentang media, tentang budaya. Jadi rata-rata ya para sosiolog atau ilmuwan sosial yang meneliti tentang cultural studies, maka di situ juga akan bersinggungan dengan media. Itu satu hal yang memang sudah terkait dalam sejarah teori, dalam sejarah diskursus pemahaman dan tulisan-tulisan tentang sosiologi media. Terus kemudian yang cukup alot tadi tentang konstruksi realitas ya. Kalau konstruksi realitas kan pada awalnya kan dihadirkan, diperkenalkan oleh Peter L. Belger misalnya. Ada satu buku yang cukup menarik itu tentang reconstruction of reality misalnya, social construction of reality. Itu betul apa yang disampaikan tadi oleh Alim. Jadi poinnya itu memang tidak membicarakan media sebagai sebuah medium, sebagai sebuah alat di situ. Jadi ya lebih karena orang-orang seperti Peter Belger itu tidak berpikir ya, mungkin belum bisa memprediksi media akan secanggih sekarang pada tahun-tahun 60-an itu, 69 kalau nggak salah, 70 ya, buku itu terbit. Maka kemudian apa kemudian bedanya dengan konstruksi media massa? Nah, ini sebenarnya tambahan dari seorang dari orang Indonesia sendiri, teman-teman. Mungkin kalian sudah pernah mendiskusikannya ya. Ada Burhan Bungin namanya. Itu cukup terkenal teori ini. Tambahan sebenarnya, pengembangan terhadap teorinya Berger ini. Dia menyebutkannya dengan konstruksi sosial media massa. Jadi apa bedanya dan di mana letaknya? Sebenarnya kalau kita mau bisa melacaknya, jadi Burhan Bungin ini ingin mengembangkan, ingin memperluas ya
Yang awalnya konstruksi sosial sosial itu lebih sebagai sebuah peristiwa sosial tanpa ada klasifikasi tertentu, misalnya tentang media massa misalnya ya. Nah, kemudian Bung In mencoba memformulasikan satu tambahan, satu subjek menarik, yaitu tentang media massa. Makanya kemudian ini menjadi rujukan menarik dan dalam konteks kita sebenarnya, karena Burhan Bung In sebenarnya sudah profesor orang ini ya. Ini juga seorang ahli komunikasi, memberikan satu penegasan tentang bagaimana media sosial itu, bukan media sosial melulu ya, bagaimana media massa itu mempunyai aspek ataupun berpengaruh, membentuk, mengkonstruk kehidupan sosial kita. Jadi dia ingin memastikan tentang sirkulasi informasi yang cepat misalnya, terus kemudian ya informasi yang juga tidak merata gitu. Jadi kan kalau kita sedikit agak mundur lagi gitu ya, obrolan kita tentang media ini kan yang paling cukup menarik kan sebenarnya tentang simulasi, teman-teman. Representasi simulasi atau simulakra dalam bahasa aslinya ya. Ini yang menemukan ini Jean Baudrillard dari Italia. Tahun 80-an sangat populer, 70-an 80-an sangat populer. Dan sampai sekarang pun. Makanya ada istilah hiperrealitas misalnya. Kalau kita tarik ke belakang, memang itu yang menjadi diskusi penting dalam konteks filsafat, dalam konteks cultural studies, dan juga dalam konteks media itu sendiri. Dan secara umum tentu saja juga bisa masuk di situ sosiologi. Gitu. Jadi apa representasi itu? Apa presentasi representasi? Apa simulasi misalnya? Ini menariknya. Jadi kan kita tidak bisa kemudian misalnya kita melihat kenapa kemudian ada istilah media sosial ini kamuflase. Ada yang bilang seperti itu kan. Media sosial ini, kalau kita misalnya sekarang masuk kepada media sosial ini sudah tidak reality misalnya. Apa yang disampaikan oleh Nadif misalnya tadi, bahwa realitas itu sudah bergeser menjadi realitas virtual, realitas digital. Makanya dalam diskusi-diskusi lanjutan ya, kita kenal yang dengan namanya digital society misalnya, masyarakat digital. Ini bukan persoalan seberapa benar dan tidak, seberapa palsu dan tidak. Apa yang disampaikan oleh Jean Baudrillard yang saya sebutkan sebagai simulasi, sebagai simulakra, bahwa dunia internet itu simulakra, bahwa dunia internet itu simulasi. Misalnya gini yang disebut simulasi. Jadi dia merepresentasikan tapi tidak bisa representatif gitu. Ada yang orang munculkan tentang kuda misalnya lewat media internet ya, media internet, apakah di YouTube atau apalah, gambar kuda misalnya. Kuda yang muncul dan kuda yang realitas itu berbeda. Jadi kuda yang muncul di internet ini simulasi namanya, representasi yang tidak representatif sebenarnya. Ada beberapa hal distortif di situ. Makanya sifat dari dunia sosial itu, media sosial itu, sifat dari dunia internet itu memang ya kamuflase pada akhirnya. Makanya nanti dalam perkembangan berikutnya sebenarnya ada relate yang bagus kalau kita mau melihat teori ini secara bagus. Apa yang disampaikan Jean Baudrillard bahwa internet ini sebagai simulasi, sebagai kamuflase, sebagai hiperrealitas, itu tertangkap sekarang ketika adanya istilah hoax. Hoax ini adalah semakin mempertegas sebenarnya dunia internet, dunia informasi media internet itu adalah tempat orang berkamuflase, menipu, merekayasa, mensimulasi. Makanya di situ banyak kebohongan. Bukan kemudian bahwa dunia internet jelek semua, tidak. Tergantung orang yang memanfaatkannya. Ini sebuah ruang sosial digital kalau kita menyebutnya sekarang itu, yang semua orang bisa masuk. Nah, itu maka adanya istilah yang muncul belakangan tentang post-truth, pasca kebenaran. Itu sebenarnya secara tidak langsung sudah mengandung, kalau kita mau lebih teliti membacanya, itu sudah tersebutkan oleh Jean Baudrillard ini dengan menyebutkannya dengan hiperrealitas, dengan menyebutkannya simulasi, simulakra misalnya. Itu sudah tercermin. Jadi saya ketika misalnya tahu tentang hoax, jadi ingat dengan bacaan-bacaan lama tentang Jean Baudrillard ini. Jadi teman-teman silakan bisa dibaca lebih lanjut ya tentang Jean Baudrillard ini ya.
hiperrealitas dunia. Kalau kemudian penerjemahan yang sangat bagus dalam artian ditulis dalam bahasa Indonesia ya, bukan diterjemahkan teks secara tekstual, ya, tapi dibahas, itu ada namanya penulis namanya Yasraf Amir Piliang. Buku-bukunya diterbitkan oleh Cantrik Pustaka, itu bisa dicari. Ada dunia yang dilipat, ada hiperrealitas, ada banyak sekali bukunya, serial bukunya. Itu bicarain tentang dunia digital. Terus kemudian yang terbaru Agus Sudipyo, itu juga tentang media sosial sekarang, bicarakan tentang ini. Agus Sudipyo ini kayaknya kalau dulu sebenarnya jadi apa namanya, salah satu punggawa di apa kalau komisi media di Indonesia itu, penyiaran kalau nggak salah. Terus sekarang sudah ya dia ini seorang akademisi dan juga udah menulis sangat banyak sekali tentang media. Itu bisa dicari. Nanti tak cobain, nanti tak cekin. Terus itu bukunya baru ini. Saya belum baca, tapi beberapa review dan ini saya sudah cek. Kalau Adus saya sudah kenal dulu tahun 2000-an, itu sudah biasa nulis di Kompas dia ini. Dan tulisannya tentang media semua. Kalau sekarang udah bergeser ke media sosial, media internet dan segala macam. Jadi kalau kemudian kita mau melacak secara lebih ini, apa bedanya antara konstruksi sosial dan konstruksi media massa, itu semua tambahan. Pada prinsipnya adalah ingin memetakan, ingin melihat bagaimana peran media sosial, bagaimana realitas media sosial, bagaimana fenomena media massa gitu ya, media massa dalam membentuk sebuah realitas tertentu. Misalnya tadi dicontohkan dengan kita berbondong-bondong di media sosial, foto di depan masjid, foto lagi pegang Al-Quran apa segala macam, maka konstruksinya dia orang alim misalnya. Sepertinya ada yang muncul tadi dari presenter di situ. Karena kita mencitrakan diri pakai sorban atau apa, terus berulang-ulang, maka konstruksi sosialnya yang kemudian terpahami sebagai sebuah makna sosial ya, itu adalah sebagai orang yang Islamis misalnya atau apalah. Dan segala macam. Itu bentuk dari konstruksi yang ingin dibedakan ya, kalau gampangnya disebut begitu, dari Burhan Bumi, yaitu media massa, media internet ini sebenarnya mungkin nggak menyebutkan secara khusus media internet ya, tapi media massa ya kita masuk juga new media, itu dalam mengkonstruksi bagian merevisi beberapa hal, menambahkan dari teorinya Peter Berger tadi, Peter L. Berger yang tidak mencantumkan secara spesifik tentang media massa. Nah itu 3 hal. Terus kemudian terkait dengan apa ya, media dan Islam, sepertinya sudah disebutkan, sudah dibacakan juga ayatnya tadi ya. Pada prinsipnya soal maslahat dan mafsadat sebenarnya. Tetapi ada satu hal di luar itu ya. Ada satu yang sebenarnya sedang saya mulai dulu itu selalu saya pikirkan, yaitu apa? Undur makola wala tandur mangkola. Lihatlah apa yang dikatakan, bukan siapa yang mengatakan. Ini satu apa ya? Sepertinya ini bukan hadis ya. Ini satu perkataan entah dari imam siapa, saya tidak bisa melacaknya ya. Tetapi ini sangat populer. Jadi kalau kamu ketemu orang atau apa, ya lihatlah, terimalah istilahnya apa yang dikatakan, isinya, message-nya, bukan mediumnya. Mediumnya bukan orangnya, maksudnya bukan mangkolah orang yang mengatakan. Ini satu hal yang bagi saya itu cukup bikin resah sekarang dalam konteks media sosial. Karena apa? Saya bisa, tapi ini cuma persepsi saya teman-teman, opini saya. Saya bisa menjelaskan secara ini ya, secara panjang lebar. Dalam konteks sosiologis itu tidak tepat sebenarnya ungkapan ini. Sosiologi itu butuh verifikasi, teman-teman. Butuh bukti siapa yang mengatakan, dalam konteks apa dia mengatakan, untuk setidaknya kepentingan apa dia mengatakan. Kalau misalnya gini, kita sekarang tiba-tiba mendengar bahwa minum pagi hari dengan, ini kalau bukan Ramadan ya, minum pagi hari dengan air dingin itu bikin seger misalnya ya, ada perkataan begitu. Apakah membaca atau mana, tapi identitas yang mengatakan dan yang menuliskannya tidak ada. Ya persis seperti PPT kalian. Jadi muncul tiba-tiba pesan, tapi tidak tahu siapa yang mengatakan. Nah, dalam konteks sosiologis itu tidak bisa diterima gitu.
Karena kita butuh verifikasi. Ini siapa yang mengatakan? Dalam konteks apa dia mengatakan? Background-nya dia apa? Ini penting verifikasi seperti ini. Ranah sosiologis, ilmu sosial itu membutuhkan bentuk seperti itu untuk mempertegas bahwa satu sumber, satu informasi, satu pengetahuan itu bisa dilacak dan bisa didiskusikan gitu. Nah, makanya kemudian ketika saya ingat dengan konteks itu ya, dengan konteks kill itu ya, kill saying itu istilahnya, itu kemudian ingat dengan misalnya ada post-truth, ada hoax. Post-truth dan hoax ini kan salah satunya berperan dengan menghilangkan identitas. Enggak, kalau post-truth enggak kita bicarakan itu, tapi hoax rata-rata. Menghilangkan identitas. Siapa yang mengatakan, siapa yang membawa suatu pesan itu tidak ada. Tidak muncul gitu ya. Tapi tiba-tiba ada beritanya. Kita saling lempar. Kayak gitu. Apalagi kemudian dalam situasi yang lain nanti sebenarnya kalau ada waktu kita bicarakan khusus tentang post-truth, tentang pasca kebenaran, karena ini cukup penting. Sebenarnya relate ya perkembangan dari sosiologi informasi lah, sosiologi media ini. Makanya kemudian tadi bagaimana konteks Islam misalnya, yang pas ingat dengan itu ya, dengan kill tadi ya, saya sudah mulai menolak. Meskipun dulu ketika saya baru selesai dari pondok ya, saya yakin gitu ya, karena pendekatan ini nanti mungkin Pak Dekan bisa ini. Jadi orang yang punya hati legowo, menerima dan jernih, mungkin tidak ada masalah ya, menerima pesan dari orang yang kita tidak kenal. Tapi karena kita bisa menyortir, ini pesan ini bagus, pesan ini tidak. Masalahnya sudah kelihatan. Rata-rata kelompok sufi yang melihat begitu. Tapi dalam konteks sekarang, di mana semua hal bisa menjadi kontestasi, menjadi pertarungan antara kepentingan dan kepentingan, antara konflik dan konflik of interest ya, konflik kepentingan, itu tidak bisa lagi gitu. Makanya saya tadi tegaskan di awal, tadi ketika ngomongin tentang PIL ini, dalam sosiologi saya menolak konsep ini, karena ini rawan sekali gitu ya, rawan sekali ya. Kalau kita bisa bijak sejak awal ya, saya nggak ada masalah dengan PIL itu. Silakan kita menerima pesan dari siapapun, misalkan pesan itu baik, jadi nggak perlu dilihat orangnya. Tapi sekarang kan bisa manipulasi. Coba ingat kalian mungkin masih waktu SMA atau apa ya, ada Sarasen misalnya. Sarasen itu kan produser dari penggiringan informasi, produser dari framing media. Itu terbukti berhasil, teman-teman. Sarasen itu terbukti berhasil mencekoki kita dengan framing informasi terhadap satu hal. Dibawa dengan busernya, dengan robotnya di media sosial segala macam, sehingga kita terpengaruh ke situ. Jadi apa ya, pesan-pesan soal media sosial, media massa secara umum itu perlu hati-hati kita. Itu beberapa hal terkait dengan tadi diskusi 3 ya, kalau saya petakan ya. Saya kira cukup dulu dari saya. Mungkin Pak Dekan ini mumpung masih di sini untuk memberikan beberapa catatan. Monggo Pak Dekan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pak BC ya. Ini karena muda saya panggil Mas juga ini. Luar biasa penjelasannya Mas dan Mbak semuanya ya. Terima kasih waktunya. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa bergabung ya. Ya biasa karena ya ini jadi dosen tapi ngurusi dosen dan mahasiswa Pak BC ya, sehingga ini ketambahan jadi asesor juga ini, waduh penting juga. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin sudah waktunya saya untuk ya katakanlah dapat tugas yang beragam ya. Tapi saya bersyukur ya, sosiologi sudah punya dosen hebat-hebat ya, apalagi Pak BC ya, ini punya pengalaman yang sangat luas ya, baik dalam konteks sebagai dosen dan sekaligus sebagai aktivis ya, aktivis kebudayaan ya, dan seterusnya. Saya kira teman-teman juga begitu ya. Saya dorong selain belajar membaca ya, harus aktif ya. Silahkan bisa di UKM atau di ekstra intra silahkan ya. Karena kekuatan Anda nanti sebenarnya adalah kekuatan membaca
dalam arti membaca teks dan sekaligus membaca konteks gitu ya. Jadi tadi bagus sekali Pak BJ bicara tentang banyak hal ya kaitannya dengan new media ya. Ini saya kira mengapa Pak BJ bisa bercerita seperti itu? Saya kira karena bacaan dan pengalaman ya. Nah, termasuk dikaitkan dengan ungdur makola walatang dur mangkol. Nah, ini kalau tidak dari pesantren masih tidak bisa. Ini ya tadi menarik menurut saya karena selama ini kan banyak ulama, bukan ulama sih ya, banyak mubalek itu sebagai suatu hadis ya, padahal kan bukan. Jadi Pak BJ sudah menyebut ya. Jadi ini beberapa riwayat menyebut ini berhentinya di Sayyidina Ali ya, meskipun sebagian mubalek ingin menguatkan pendapatnya seringkali, wah ini hadis itu. Itu biasa sekarang ya. Ya kita harus ngecek ya. Tetapi beberapa literatur yang pernah saya baca ini tampaknya berhenti di Sayyidina Ali ya. Jadi mungkin ya maklum ya namanya rentetan sejarah panjang ya. Hadis ini juga mengalami proses dinamik ya, sehingga banyak orang yang meletakkan yang sebenarnya itu adalah semacam peribahasa Arab itu, kemudian karena isinya kok menarik ya dianggap miliknya Nabi gitu. Ya itu juga mungkin bagian dari ini ya media dulu ya Mas BJ ya. Ini media zaman dulu juga begitu ya. Jadi sehingga para ahli hadis itu juga mencoba untuk riset lapangan pada akhirnya ya, sehingga kita mengenal hadis sahih dan seterusnya. Nah, saya sepakat dengan Pak BJ ya. Jadi memang kita dalam konteks hiperrealitas ya, hiperteks dan juga hiper macam-macam sekarang Pak BJ ya. Semua hiper sekarang. Ya kalau ya hiperaktif bahkan ya kalau bicara tentang dunia anak-anak ya. Jadi begini, memang studi sangat menarik ya, karena kita masuk dalam suatu ruang yang tiba-tiba sangat berbeda dengan masa-masa dulu ya. Oleh karena itu maka kita menyikapinya harus sangat hati-hati ya. Dan Visum ya, khususnya kita itu sekarang dipercaya oleh KPI, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia ya, untuk sejumlah riset ya. Oleh karena itu bicara media saya senang karena UIN itu satu-satunya PTKIN ya dari 12 itu yang dari PTKIN hanya kita, yang lainnya perguruan tinggi umum ya, itu dipercaya oleh KPI untuk menjadi tim riset begitu ya, khususnya teman-teman yang di bidang komunikasi ya. Dan nanti akan ada konferensi di bulan Mei ya, sekitar tanggal 23-24 dan ada pamerannya juga di MP ya. Saya kira nanti rekan-rekan bisa melihat di sana dan nanti saya informasikan ya. Semoga nanti beberapa isu bisa dimasuki atau lewat Zoom meeting atau apa ya, karena ini memang acaranya cukup besar saya kira ya. Ada yang online, ada yang offline ya. Nanti saya mencoba untuk negosiasi ke panitia supaya sebagiannya bisa diakses oleh mahasiswa ya, karena pasti di sana ada banyak ahli media yang bisa kita dengarkan ya. Ya, banyak isu tadi yang sudah diperbincangkan oleh Pak BJ ya. Tentu kita sekarang memasuki yang disebut dengan desa buana ya, atau global village ya. Oleh karena itu maka batas-batas itu menjadi tidak pasti ya, sehingga ya saya kira Mas BJ bisa ke Turki itu mungkin karena new media dari Madura yang mungkin banyak hal ya. Saya kira ya kita ambil positifnya ya, meskipun banyak mudaratnya juga ya. Yang penting kita menyikapinya ya, karena memang media dan new media ini selalu bergerak ya di dalam suatu konteks di mana kita sebagai manusia ini kan punya tubuh ya, tetapi kita juga punya jiwa saya kira ya, sehingga teknologi ini kan sering memasuki ruang-ruang kehidupan kita ya, sehingga yang menseleksi akhirnya jiwa kita. Oleh karena itu ini saya kira harus sangat hati-hati ya kita melihat new media sekarang ya, karena memang tentu ya karena kita hidup di negara berkembang ya, ini kan problem tertentu ya. Misalnya tadi bicara tentang digitalisasi, coding dan seterusnya. Semua ini adalah teman-teman ini ya, orang-orang Eropa pasti ya, dan itu orang-orang Yahudi umumnya. Juga pasti non Muslim ya, bisa Yahudi bisa non Yahudi ya.
Tapi memang ini kita harus belajar dari mereka ya. Jadi yang terpenting kemudian kita belajar ya. Ini kan uniknya begini ya, yang terkait dengan kajian-kajian sosial, ini kan kita juga harus belajar dari mereka, yang sifatnya lebih matematik gitu ya. Kalau bicara tentang digital itu nanti bicara tentang coding ya. Jadi tampaknya teori-teori tentang coding itu juga orang-orang Eropa, orang-orang Yahudi yang punya kekuatan ya. Saya punya teman itu ngambil dokter matematika ya, itu yang nguji orang-orang Yahudi Mas Wiji. Jadi ini kan teknologi ini kan berangkat dari ilmu matematika juga gitu kan. Jadi saya harapkan memang ini ya kita juga belajar lah sedikit teknologi ya kan, itu belajar dari teori dasar matematika. Sehingga yang kita kerjakan kemudian ya ini saudara kita, anak-anak kita yang masih kecil itu ya, termasuk anak saya, anak Mas Wiji, itu harus belajar matematika, harus canggih dia ya. Karena supaya kan tadi ada yang namanya coding, ada manipulasi macam-macam, ini kan kita lebih sensitif ya kalau memiliki kemampuan numerik, matematik begitu, dan juga tentu kesadaran tentang bagaimana dinamika media ini terus bergerak ya. Mengapa ini penting ya? Karena memang kita tidak bisa menolak lagi ya. Bahkan ke depan ada metaverse itu kan. Wah, itu kan katanya Pak Joko Widodo sudah pernah ya dicobakan metaverse coba. Gimana ini problem psikologisnya kalau nanti kita hidup di planet yang baru ini metaverse. Ini kan semakin mengguncangkan kehidupan ya. Jadi nanti mungkin Mas dan Mbak mencoba untuk ya paling enggak pengetahuan tentang metaverse itu ya. Ini juga sesuatu hal yang saya kira ya tidak mudah kita hadapi ya. Jadi setelah pengetahuan ya yang kita pelajari, tentu kemudian sikap mental pada akhirnya ya. Karena tadi ya ketika man-nya tidak ada, adanya ma ya. Adanya medium ya, tapi siapa aktornya tidak ada, ungdur makola, artinya melihat apa yang ada saja, dan ini dinamikanya seperti itu, kemudian subjeknya hilang ya. Ini kan jadi problem baru ya, sehingga ya sekarang yang terjadi, saya sebenarnya sedih juga ya ketika agama masuk ke sana ya Pak BC ya. Jadi agama ini kehilangan subjek, jadi agama ini tiba-tiba ya sudah ya, siapa yang masif di media massa, kadang-kadang subjeknya hilang, yang ada bahkan subjeknya itu menjadi tidak penting ya. Coba kita melihat para pendakwah di media sosial kan kadang-kadang silsilahnya nggak jelas ya. Jadi hanya jadi orang tidak melihat ini siapa ini, pokoknya sesuai dengan pokoknya seneng aja begitu ya, mungkin karena ada proses ideologisasi ya. Sehingga mungkin ya kita tidak tahu ada manipulasi yang kemudian dimanfaatkan ya dalam konteks aktor-aktor yang sebenarnya tidak memiliki kapasitas ya, tetapi karena framing politik dan seterusnya tentang misalnya khilafah dan seterusnya, seakan-akan kita dibawa kepada suatu hal yang hiperteks, hiperrealitas ya. Misalnya ini contoh sederhana ya, ketika khilafah itu diperbincangkan terus-menerus oleh beberapa orang yang kemudian seakan-akan negeri dongeng, negeri harapan itu adalah khilafah Islamiyah. Ini kan sudah banyak ya anak-anak muda yang kemudian hijrah terprovokasi ke arah sana. Nah ini nggak, sanadnya tidak jelas ya. Kemudian seakan-akan khilafah Islamiyah itu akan menggantikan Pancasila ya, dia akan sangat hebat dan seterusnya. Ini kan kemudian menjadi satu kebenaran baru ya, dan ini saya kira bahaya sekali karena tadi ya kecanggihan dari hipertek, hiperrealitas yang seakan-akan khilafah Islamiyah itu suatu realitas yang bisa nyata dan seterusnya, padahal ini kan sudah eranya sudah sangat melampaui khilafah Islamiyah. Kita sudah menjadi negara bangsa begitu, yang ini sudah kita praksiskan, tapi karena mungkin kekecewaan dari para pengelola negara ya, sehingga orang kemudian lari pada ideologisasi ya. Ini saya kira juga harus hati-hati. Artinya dengan media baru ini kita tidak pernah tahu ya kepentingan apa di balik orang tadi ya. Karena memang proses itu berjalan sangat cepat begitu, yang pada akhirnya kita kemudian tiba-tiba dihadapkan situasi-situasi yang mengganggu stabilitas ya. Oleh karena itu maka wacana-wacana itu tetap ya harus diperhatikan gitu ya, yang pada intinya ya kita harus tetap untuk berguru ya kepada subjek-subjek yang otoritatif ya. Jadi
Memang problemnya sekarang begini ya. Jadi tokoh-tokoh yang tidak otoritatif itu kemudian oleh media itu ditokohkan ya. Ini yang bahaya ya. Jadi media itu punya framing tadi ya. Makanya nanti belajar juga tentang teori framing, analisis framing media itu memang keinginan-keinginan bisa terjadi. Jadi artinya begini. Jadi kadang-kadang ya mungkin ada juga ya kelompok-kelompok yang kemudian menggunakan media itu untuk membangun framing tentang seseorang ya. Seakan orang-orang itu hebat ya. Orang itu hebat bukan karena dirinya hebat ya, tetapi di framing untuk menjadi hebat kemudian diikuti dalam rangka untuk kepentingan politik tertentu ya. Ini kita harus hati-hati. Makanya apa yang diingatkan oleh Mas Biji saya bagus sekali itu ya, karena menyangkutkan bagaimana proses media ini dengan bahayanya ya. Ini saya kira penting ya. Jadi bahaya-bahayanya inilah yang kemudian perlu kita reduksi ya. Karena kita tidak bisa menolak ya kehadiran media ini ya. Siapa yang bisa menolak? Ini coba kelas ini ada enggak yang tidak punya Android? Ada nggak ya? Ya mesti nggak ada. Ini saya ikut di sini. Ya, tapi saya punya teman, tapi nggak tahu sekarang ya. Bukan teman sih ya. Salah seorang dosen yang itu jadi promotor teman saya ya di Fakultas Ilmu Budaya Mas Biji. Itu nggak punya Android. Jadi bingung kalau bimbingan ya. Misalnya dia terlambat akan menghadap, terus gimana? Karena adanya hanya telepon ya. Itu maksimal telepon ya. Dan dia seorang dokter dari mana saya lupa ya, dari luar negeri. Ini menarik menurut saya. Mungkin dia akan menguji ya tentang kekuatan dirinya. Jadi bagaimana tubuh dia itu tidak tersentuh oleh media. Ya tersentuh sih, tapi seminimal mungkin ya. Dan saya kira di UIN sudah nggak ada, tapi di UGM ada. Ini saya kira menarik. Saya akan mempelajari justru ini tipe orang ini kok bisa ya. Namanya Mas Pujo Semedi ya. Saya nggak tahu, ini unik menurut saya ya. Jadi saya nggak tahu sekarang ini terus ngajarnya gimana ini kalau era online seperti ini ya. Tapi waktu itu ya kira-kira 4 tahun yang lalu beliau masih anti dengan teknologi ya. Mereka mungkin seorang antropolog, seorang budayawan mungkin mencoba ya untuk tidak masuk terlalu dalam ya di dalam media baru ya. Tapi seberapa jauh dia kuat dan kira-kira apa yang pelajaran apa yang harus kita pelajari. Saya kira itu perlu riset-riset pada orang-orang seperti itu ya. Saya kira tidak hanya Pak Pujo Semedi sendiri, mungkin ada orang yang lain ya yang kemudian mencoba untuk katakanlah melawan dalam tanda petik ya dengan media baru ini ya. Itu saya kira manusia-manusia unik ini perlu diriset juga, siapa tahu ada sesuatu hal yang kemudian dari sana bisa kita pelajari ya. Oleh karena itu maka ya karena kita sosiologi ya, tentu ilmu ini sangat luas sekali ya, menjangkau banyak hal ya, termasuk bicara tentang media ini. Artinya apa? Sosiologi kemudian menjadi kekuatan ya ketika kita bisa memaknai ilmu ini ya di dalam konteks yang beragam tadi ya. Oleh karena itu saya kira ini menjadi penting ya. Yang terakhir begini, tadi presenter menyebut ini ya tentang dramaturgi misalnya ya. Ini kan bicara tentang panggung depan, panggung belakang ya. Tentu ini bisa juga dikaitkan sebenarnya ya. Tetapi penjelasannya mungkin begini. Jadi manusia ini kan memiliki dua wajah gitu atau dua aspek ya, dua panggung gitu kan. Dengan media baru maka kemudian panggung depannya ini kan diindah-indahkan. Yang kita takutkan gitu ya Pak BC ya. Jadi panggung depannya atau satu panggung itu dia indah-indahkan. Tapi pada sisi yang lain sebenarnya dia semakin melakukan proses manipulasi. Ini sangat bahaya. Artinya panggung depan dan panggung belakang itu semakin berjarak ya. Ini kalau nanti Anda ingin mengkaitkan dengan teori panggung ya. Ini saya kira yang harus sangat hati-hati ya. Oleh karena itu maka menghadapi media yang kemudian membahayakan tubuh kita, saya kira jiwa kita yang harus diperkuat ya. Misalnya begini, saya ingat sifat Nabi akhirnya ya, yaitu jujur ya, kemudian terpercaya, terbuka ya, kemudian cerdas, berintegritas. Jadi 4 sifat ini dalam konteks media baru ya, menghadapinya bagus ya. Mengapa harus jujur ya? Tadi Pak BC selalu mengatakan ini sumbernya dari mana? Ini kan berarti soal jujur ya. Kemudian terpercaya, sumber-sumber itu atau kita harus terpercaya. Artinya yang kita katakan betul ya. Jadi
jujur dan terpercaya ini kan satu kesatuan sebenarnya, tetapi konteksnya bisa dipisah ya, tetapi secara umum satu kesatuan. Jadi jujur itu ya kalau dalam konteks dulu kan kalau mengatakan saya jujur, kalau sekarang kan berarti ngutipnya jujur itu kan. Kemudian terpercaya, sumber itu terpercaya ya. Jadi semakin dekat dengan sumber asli itu semakin terpercaya. Misalnya begini, ketika misalnya Anda mengutip pendapat gitu kan, semakin ke sumber asli itu semakin terpercaya ya. Anda misalnya riset ke lapangan nanti juga begitu, semakin orang yang Anda wawancara punya otoritas berarti semakin terpercaya kan. Kemudian tablik ya, tablik ini kan itu istilah dulu ya, sekarang sulit dijelaskan sehingga sebagian ahli mengatakan tablik itu maksudnya ini terbuka ya, terbuka, transparan. Mengapa transparan? Karena Nabi dulu itu kan selalu memberikan wahyu dari Tuhan kepada kita, nggak ada yang ditutupi gitu kan. Tapi penjelasannya kan sulit ya, tablik itu sulit. Oleh karena itu dalam era sekarang tablik itu diganti istilah terbuka, transparan. Jadi transparansi keterbukaan itu penting ya. Ya memang ini sulit karena media itu seringkali juga tidak terbuka ya. Jadi ada hal, karena framing tadi, jadi ada hal yang ditutup-tutupi ya. Ya ini harus dibuka ya. Ya kita harus mendorong ke arah sana pasti ya. Karena memang ini unik ya. Jadi era keterbukaan, tapi semakin banyak hal juga yang tertutup gitu kan. Tentang banyak hal yang mungkin karena untuk keamanan negara, untuk keamanan komunitas dan seterusnya. Ini juga problem baru sekarang ya. Tapi kita dorong ya bahwa proses transparansi terbuka harus. Kemudian yang terakhir itu fatonah ya. Fatonah itu kira-kira cerdas berintegritas. Jadi cerdas berintegritas itu ya bagaimana kecerdasan itu harus bisa dipertanggungjawabkan ya, bukan hanya cerdas untuk memanipulasi ya. Jadi ini saya kira ya untuk membentengi dari istilahnya tsunami informasi, tsunami apapun yang kadang-kadang menggoyangkan ya tubuh fisik kita, tapi jiwa kita harus kuat gitu, sehingga sidik atau jujur ya, kemudian amanah terpercaya, tabligh atau transparan ya, kemudian fatonah ya, cerdas berintegritas, ini harus menjadi karakter ya. Dan itu saya kira kelebihan dari sosiologi UIN ya Mas BJ ya. Jadi setelah kita bicara tentang McLuhan ya, dan juga banyak tokoh tadi, kita juga ya ingatlah ya tentang bagaimana ada unsur-unsur tertentu ya di dalam agama kita yang itu bisa memperkuat ya. Karena saya yakin di dalam proses belajar ini kan sebenarnya adalah proses menjadi ya. Jadi kita tidak hanya sekedar belajar untuk tahu, tapi harus menjadi berkarakter saya kira ya. Jadi keren berkarakter begitu. Ini saya kira menjadi suatu yang lekat ya. Karena tentu ya dunia virtual ini yang penuh dengan simulasi tadi, kata Pak BJ tadi, yang mengutip dari Budila dan seterusnya, tentu ini adalah tantangan terbaru kita ya. Dan anak-anak muda ini tentu beda dengan yang saya hadapi dulu dengan Pak BJ ya. Apalagi pandemi ya, waduh ini semakin rumit kehidupan ini ya. Tapi kita berharap ya era ini sudah semakin kita lalui, khususnya tantangan pandemi ya. Tapi era 4.0, 5.0 juga metaverse itu juga tidak bisa kita hindari. Oleh karena itu maka komitmen moral ya, komitmen yang sifatnya lebih ke dalam ya, membangun jiwa itu harus kita pupuk ya, agar supaya guncangan-guncangan lewat media-media baru yang tentu kita tidak bisa menghindari ya, karena kita bagian dari proses itu, minimal kita bisa melakukan proses seleksi ya. Jadi dalam bahasa Sunan Kalijaga ngeli neng ora keli ya, itu kan. Jadi kita berenang, jadi dalam arus itu kan kita itu kan di dalam arus itu kan katakanlah kita itu sudah hidup di dalam ini ya dunia media, seperti kita masuk inilah sekarang ya di kolam ya. Kita tidak bisa tidak basah sekarang ya. Kita pasti basah ya. Kita juga di situlah kemudian kita bagaimana meskipun kita basah tetapi tidak kemudian terhanyut oleh aliran ya. Oleh karena itu teori harus kita kembangkan ya. Saya kira analognya tadi kita harus bisa berenang dan mengapung Pak BJ. Saya tuh baru tahu ada ilmu mengapung ya. ini orang Jepang, tapi ini mungkin pengetahuan tambahan ya. Jadi mengapa di Jepang ketika tsunami itu banyak anak-anak di sekolah tertentu itu selamat ya, ternyata diajari ilmu mengapung ya.
mengapa berenang dan mengapung penting dua-duanya? Berenang ini kan lebih fisikal ya, tapi kalau mengapung ini mungkin lebih spiritual. Jadi begini, kalau berenang ini kalau arusnya deras mungkin kita kalah, tapi kalau mengapung kan dia ikut aja. Ini ilmunya Nabi Nuh, jangan-jangan ya. Jadi kalau dulu naik perahu, kita naik diri kita sendiri coba. Jadi ini lebih, orang Jepang itu sudah melampaui Nabi Nuh berarti. jadi kalau Nabi Nuh perlu alat yang disebut dengan perahu, jadi kita sendiri itu sudah menjadi perahu diri kita ini dengan ilmu mengapung ya. Nah ini juga begitu ya, kita menghadapi tsunami media juga harus punya ilmu berenang dan mengapung sekaligus ya. ini saya kira perlu, dan itu semua bisa dipelajari ya. Dan saya yakin dengan bimbingan Pak BJ ya, Anda akan sukses ya, bisa berenang dan mengapung sekaligus. Tentu berenang di dalam media yang luas dan mengapung dalam kehidupan yang penuh tantangan ya, sehingga ya kita tidak bisa menghindari, tetapi sekaligus kita juga menghadap ini dengan juma penuh dengan keberanian, penuh dengan tanggung jawab begitu. Dan ya yang penting terus belajar. Itu saya kira Pak BJ beberapa catatan. Saya senang dengan kelas ini yang diskusinya cukup hidup ya. Tentu ya Anda masih anak muda ya, dikritik Mas BJ harus terima ya. Jadi harus diterima, yang namanya ilmu itu justru penting di situ, karena tulis menulis ini kan dasar ya, yang itu tidak bisa tidak akan dibaca oleh banyak orang, apalagi nanti sudah Anda share di blog atau di media dan seterusnya ya, itu tentu menjadi penting, sehingga ilmu-ilmu dari Pak BJ tadi, mulai dari yang sifatnya teknis strategis sampai yang terkait dengan values ini, saya kira perlu dikembangkan. Saya kira itu Pak BJ, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan untuk beberapa masukan, perluasan diskusi, insight-nya ini luar biasa, ini jadi suasana baru bagi kami. Insya Allah kalau masa-masa saya sudah tahan banting semua Pak, karena memang sejak awal ya selalu sangat to the point untuk hal-hal begini Pak. Jadi kalau misalnya hal teknis ya saya akan sampaikan biar jadi evaluasi langsung. Ini satu bentuk dari pembelajaran andragogi. Saya sudah mempelajari itu Pak, bukan anak kecil lagi sepertinya anak-anak ini. Jadi tidak bisa disembunyikan lagi kekurangannya di mana, harus kita tunjukkan. Nah itu memang menjadi concern saya sejak dulu Pak, ngajar di sini. Semoga enggak apa istilahnya, yang memberikan efek-efek yang terlalu negatif banyak, artinya bisa bikin down dan segala macam. Insya Allah tidak, insya Allah. Dan harapan saya begitu. Teman-teman sekalian, biasanya kita ada kuis ya setiap ada meeting, tapi kayaknya sekarang kita nggak ada. Saya ingin memperluas satu hal ini sebelum saya lupa, sebelum saya tutup ya teman-teman. Mohon diperhatikan sebentar saja. Ini tentang karakteristik new media. Jadi kita melangkah jauh dari PPT yang tadi ya, tadi lebih kepada hanya media saja, dan itu konvensional dan sudah lama. Kita sekarang masuk kepada new media yang juga sudah banyak disebut oleh Pak Dekan. Tentu saja lokus utamanya internet teman-teman, tempat utamanya ya internet gitu ya. Jadi digital, utama digital, proses media digital, semua data diubah menjadi kode, tadi sebutnya coding sama Pak Dekan. Data tersebut sebenarnya analog yang diproses dan disimpan dalam bentuk angka serta dapat dihasilkan dalam bentuk online. Ini ilmu baru, bukan ilmu baru, ilmu sendiri teman-teman. Kita harus belajar matematika canggih untuk bisa tahu bagaimana coding dan kode itu bekerja. Internet itu kan dunia kode semua. Barang sekecil itu, Android kita kan kecil, tapi semuanya tersimpan di situ. Itu semua tentang kode, tentang coding, tentang angka-angka, dan ternyata bisa matematika mengatasi itu, matematika dan fisika tentu saja ya. Terus kemudian yang kedua ada interactivity. Interaktivitas ini ya langsung ada komen-komenan lah gampangnya. Kalau media konvensional kan cenderung pasif. Nah, yang kalau media sosial ini, new media ini sudah komen-komenan. Bahkan antara penulisnya, apalagi di media sosial ya, kita posting apa di Instagram, kemudian dikomentari, dibales apa segala macam, apakah diskusi, ejek-ejekan atau yang lain-lain, itu akan muncul di situ. Terus selanjutnya ada hypertekstual. Tadi disampaikan oleh Pak Dekan juga, mendeskripsikan teks yang menyediakan jaringan tautan ke teks lain. Ini dalam konteks studi lebih luas lagi tentang postmodernisme, ini sangat khas ini teman-teman. Ada ada yang namanya intertekstual, mereka menyebutnya sebagai intertekstuality dalam studi postmodernisme.
Tapi dalam konteks media itu sebagai hipertekstual. Ada jaringan, itu satu hal yang tidak perlu saya jelaskan lagi. Terus kemudian ada virtual juga tadi sudah muncul dalam diskusi setidaknya misalnya oleh Nadif misalnya, dan simulasi seperti yang saya sebutkan tadi. Simulasi ini menjadi kunci atau pintu masuk dalam dunia internet. Simulasi ini yang cukup dia menjadi teori yang sangat kuat dalam studi tentang media. Terus kemudian yang kedua, sebelum saya lupa, saya ingin memastikan ini. Jadi apa yang bisa kita lakukan dengan new media ini dalam konteks ilmu sosial kita ya. Riset-risetnya apa saja yang bisa dilakukan. Perlu dipahami bahwa new media atau internet teknologi ini kan secara publik dapat diakses ya. Jadi kita bisa akses kecuali yang beberapa yang dikunci ya. Terus kemudian lebih cepat dan murah. Jadi kalau kemudian sekarang kita meriset, ini bocoran informasi. Kalau teman-teman mau meriset dan itu hanya sumbernya sosial media, itu nggak perlu kemana-mana, nggak perlu gaya apa-apa. Ya tapi soal kualitas dan apa tetap harus jadi pertimbangan ya. Tapi ya tetap akan lebih quicker, lebih cepat dan lebih cheaper, lebih murah. Itu sudah pasti. Nah, bagaimana kemudian kita melacak data? Ada satu sebelum saya lupa, ada satu namanya Faisal Ismail, orang sini, alumni Amerika dan Jerman atau Belanda ya. Dosen di UII, sempat beberapa kali kayaknya ngisi di Visum. Ini punya Imprint atau nama lembaganya, unik lembaganya. Nah, ini betul Pak, itu Pak. Orang ini itu punya keahlian di bidang ini teman-teman, di bidang bagaimana sosial media bekerja. Mulai dari kecenderungannya apa, postingnya kayak apa, suaranya kayak apa. Misalnya gini ya, tentang minyak goreng misalnya ya. Minyak goreng yang paling banyak posting itu daerah mana? Secara geografis, demografis dia lihat. Terus kemudian kecenderungan suaranya apa? Pro pemerintah atau menolak? Itu juga muncul. Jadi sehingga ketika kita bisa mengangkat data dan ngerti data kayak gini, ini secara kasar ya gampangnya ya, itu sudah muncul. Oh ternyata minyak goreng ini yang menolak sekian persen, yang pro sekian persen. Yang menolak rata-rata akunnya, ya anonim akunnya, itu muncul di Jakarta dan mana. Yang menolak rata-rata orang-orang misalnya dari Sumatera atau mana. Ini contoh saja ya. Itu kelihatan. Nah, si Faisal Ismail ini saya ikut Twitternya dan saya senang saya mengikuti itu. Karena ini ilmu baru bagi saya teman-teman. Saya agak kurang memang bagian dari, karena ini terkait dengan ilmu pasti ya. Ini kerja dari matematika dan mungkin yang lain-lain ya. Saya sebagai ilmuwan sosial dan juga lemah di bidang itu ya cuma sekedar membaca aja. Gitu. Tapi kemudian kita masuk misalnya bagaimana kita melihat data misalnya. Itu bisa tentang volume posting, tentang identitas informan profilnya misalnya, tentang gambar dan konten. Kalau kemudian dalam riset yang paling umum itu ini, image dan teks konten ini, dan juga termasuk video di dalamnya, misalnya foto dan video. Sejauh ini sosiologi kita, mahasiswa kita itu masuk di sini. Jadi mereka biasanya analisisnya itu analisis ini, menyebutnya analisis konten analisis, diskursus analisis juga termasuk. Itu rata-rata masuk di situ. Gitu. Tapi sebenarnya kalau mau lebih luas ini banyak sekali, teman-teman bisa. Tapi jujur saja ini tidak bisa belajar ke saya ya, apalagi tentang toolsnya ini. Survei bot kayak apa, Twitter analisis kayak apa, Facebook analisis kayak apa. Ini saya sama sekali belum, tapi saya baca beberapa informasi tentang ini. Ada mulai dari SPSS yang paling lama, terus kemudian yang terbaru, perkembangan tools-toolsnya yang bisa dipakai apa, itu sangat banyak sekali. Termasuk Sprout sosial misalnya, ini akun. Jadi kita di media sosial, itu ada aplikasi tersendiri yang bisa melacak kecenderungan apa. Makanya sekarang itu kecenderungannya kan, penelitian kuantitatif itu juga sudah mulai agak melemah, bahkan di bidang ini ya. Kuantitatif itu kan nggak bisa melihat suaranya kayak apa, pendapatnya kayak apa, kecenderungannya kayak apa. Bukan kalau kecenderungannya bisa kebaca, tapi alasan-alasannya kayak apa. Misalnya kita mau meneliti sebuah perusahaan besar misalnya punya bisnis di Indonesia, mau ngomongin tentang rencana membangun pabrik tahu misalnya. Kalau di daerah ini bagaimana masyarakat makan tahu, kecenderungannya postingan setiap hari kayak apa tentang tahu, pandangannya kayak apa tentang tahu, konsumsinya berapa persen tentang tahu. Jadi sudah mulai tidak bicara tentang kualitatif dan kuantitatif, tapi mixing di situ. Itu biasa dilakukan dan yang namanya big data, ya, mungkin kalian sempat agak
dengar big data ya, apalagi disebutkan oleh Luhut misalnya ya, itu salah satu data paling ini dalam media sosial datanya. Terus kemudian fase-fasenya kayak apa, mulai karakteristik media sosial platformnya, terus kemudian apa yang bisa dilacak misalnya. Itu ada beberapa fase yang bisa ditunjukkan, tapi setidaknya dengan munculkan ini saya ingin memastikan ke teman-teman bahwa di media sosial pun kita bisa melakukan riset yang sangat kuat dan sangat bagus. Terus kemudian ini di kualitatif dan kuantitatif pendekatannya, misalnya bisa dilihat misalnya dalam kuantitatif melihat volume, analisis volumenya, edisi-edisinya, bentuk-bentuknya kayak apa, kemudian korelasinya ya, tadi ingin nyebutin antara kesukaan dan korelasi antara satu hal dengan yang lain. Terus kemudian ada klasifikasi, regresi, ada clustering misalnya, dan juga geographical information system. Ini juga sudah ada aplikasinya ini. Terus kemudian dalam kualitatif misalnya kita bisa etnografi atau netnografi. Sekarang udah mulai berkembang. Netnografi, internet, bukan etnografi lagi. Terus kemudian ada segmentation, group identification, ada group identification ini untuk melihat bagaimana misalnya di media sosial ya kecenderungan satu kelompok lain itu bisa dianalisis secara kualitatif juga. Dan kuantitatif pun juga bisa untuk melihat skalanya, volumenya misalnya. Tematik analisis ini biasanya kalau ini bekerjanya lewat hashtag misalnya teman-teman. Jadi kalian tuh juga meriset di media sosial juga cukup dengan hashtag tentang apa, atau misalnya merujuk kepada profiling. Misalnya profiling tertentu misalnya ya, kalau di Indonesia apa yang paling lucu-lucu misalnya, atau NU garis lucu gitu. Nah, kita lihat misalnya dia profilingnya, kita fokus kepada penelitian tentang NU garis lucu ini, dilihat kecenderungan tweetnya kayak apa, itu muncul semua. Nah, ini beberapa hal terkait dengan tadi teman-teman bagaimana peluang untuk meneliti aspek-aspek media sosial atau new media dalam sosiologi gitu ya. Selain itu ada banyak hal sebenarnya, ada tadi tentang tapi saya nggak perlu disampaikan tadi ya, pertanyaan Alim misalnya, bagaimana teknologi mendeterminasi. Nah, ini nanti mungkin ini sebenarnya PPT saya di sosiologi budaya teman-teman. Nanti kita ketemu di sosiologi budaya akan saya lebih jelaskan lebih luas lagi. Jadi pertanyaan Alin, saya ingat tentang bagaimana teknologi mempengaruhi media, itu sebenarnya ada di sini antara determining dan determined. Ini bagian dari diskusi yang panjang sebenarnya. Bahkan kalau kita tarik ke belakang sejak Aristoteles membicarakan tentang teknologi. Karena teknologi kan nggak harus canggih teman-teman. Kalian punya cangkul kan itu sudah teknologi ya, media, alat yang menjadi fasilitas untuk membantu manusia kan begitu. Itu dulu dari saya, terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan. Untuk diskusi lebih lanjut tentang itu tadi ya, PPT yang saya tunjukkan, nanti kita bisa ketemu di sosiologi media, dan itu sosiologi sepertinya kelas wajib ya. Kita SKS nanti kita bisa ketemu, dan kedekatan saya dengan siapa nanti akan jadi penampung, insya Allah. Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu teman-teman. Terima kasih waktunya, dan Pak Dekan, terima kasih Pak Dekan. Ya Pak BJ, sama-sama. Oke, terima kasih. Pak Dekan bisa langsung live, dan saya akan tutup kelas ini. Ya, oke, terima kasih Pak BJ. Mari. Ya, saya tinggal ya. Semuanya ya, sukses semuanya. Ya. Amin. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, terima kasih waktunya dan diskusinya yang cukup menarik sekali ya, sudah sangat luas. Tetap jaga kesehatan, semoga diskusi kita bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.